Oke, mungkin sekarang topiknya agak jumping sedikit karena Coach Andre ini juga dulu ketemunya kita di lapangan futsal sebenarnya. lebih sering di lapangan futsal dulu. Kembali lagi cerita sedikit, timnas futsal Indonesia itu terbentuk dari Lifumaja. Terbentuk pemain materinya itu dari Lifumaja, Liga Futsal Mahasiswa Jakarta. Jadi pemain-pemain futsal yang ada di yang mahasiswa Jakarta lah gitu intinya. Itu yang menjadi langganan timnas zaman dulu ya. Zamannya masih saya, Coach Andre gitu. Terus kita juga pernah ketemu menjadi sama-sama pelatih di Liverpool Academy, terus pernah kursus bareng gitu. Jadi memang ada lisensinya kalau kita bicara futsal. Nah, melihat perkembangan futsal di Indonesia khususnya karena Coach Andre ini juga pernah sampai ke level tertinggi di futsal Indonesia timnas dan bahkan pernah menjadi pelatih yang membawa tim futsal Indonesia putri juara di AFF Invitation di Myanmar dan SEA Games medali. Lu melihat futsal Indonesia sekarang tuh kayak gimana? Wah, kenapa saya bilang wah? Yang pertama adalah mereka sudah ditayangkan di televisi, ini nomor satu. Yang kedua adalah sudah banyak pemain yang di branding ya, dalam arti endorsement dan lain-lain, bahkan mereka digaji. Dan kemarin pun ada 2 pemain tim nasional kita masuk manajemen, salah satu manajemen futsal ya. Karena nantinya kedepannya adalah pemain kita bisa main keluar, dan ada 3 pemain kita yang akan main di luar negeri saya. Ya, 3 pemain itu mereka main di Black Steel dan pelatihnya itu kebetulan memang pelatih dari luar, ya dari Thailand, dan dia akan bawa pemain di sana. Saya bilang sudah lumayan baik ya, apalagi berdasar peringkat ya. Tapi ketika tidak ada kompetisi sama juga kemunduran 1 atau 2 langkah. Saya bilang kompetisi penting, dan saya pun jujur beruntung. Kenapa saya beruntung? Karena saya seleksi pemain ketika liga itu jalan. Saya seleksi pemain ketika liga itu sedang bergulir. Nah sekarang ketika saya disuruh pelatih SEA Games pun untuk milih pemain agak berat. Kenapa saya bilang berat? Beratnya adalah kita nggak lihat secara offline langsung pemain ini bagus atau tidak. Karena kalau misalkan kita lihat online ya seperti kucing dan karung, dari good lookingnya mungkin kalau yang bagus ya freestyler gitu. Ya bukan pemain-pemain yang bukan pemain yang asli di lapangannya yang bagus gitu ya. Ini penting sih. Ya jadi kita futsal itu sudah jadi semacam lifestyle juga ya buat orang tua, anak-anak, siapapun bisa main. Tapi satu yang saya sayangkan, brandingnya belum seperti sepak bola. Seandainya saja tim Liga 1 mereka punya futsal seperti di luar negeri, itu luar biasa menurut saya. Tapi sebenarnya kan futsal Indonesia lebih bisa diatur dalam tanda kutip ya kan? Maksudnya diatur dalam pengertian positif ya. Daripada sepak bola, karena orang-orangnya satu lebih segmented lebih segmented, artinya sekali lagi mohon maaf gitu, kalau di sepak bola kan mungkin udah siapa aja bisa main bola, tapi ya kembali lagi ketika di link sama aspek non sepak bolanya itu susah banget untuk ngatur di sepak bola, baik itu dari pemain, manajemen, bahkan supporter gitu. Nah, kalau di futsal kan menurut saya, correct me if I'm wrong, kayaknya lebih bisa di manage, lebih bisa di ini. Apakah misalnya gitu ya, futsal sekarang lu sebagai pemain, sebagai tim manajemen, sebagai pelatih, bahkan mungkin sesekali juga mungkin bicara sebagai stakeholder gitu, bisa mewujudkan ini dalam waktu yang tidak lama, misalnya katakanlah 5 tahun ke depan. Kalau sepak bola saya bilang mungkin sampai 20 tahun ke depan pun akan masih sama aja gitu. Tapi kalau futsal saya yakin akan ada perubahan yang lebih cepat. Apakah lu juga pernah berusaha ke situ gitu? Pernah, karena jujur saya tergabung di AAFI ya. AAFI itu Asosiasi Akademi Futsal Indonesia se-Indonesia. Saya pegang hampir 33 sampai 38 yang ada di provinsi ini ya. Saya pegang. Kebetulan saya juga salah satu founder AAFI. Saya pegang itu. Dan saya lagi buat Women Futsal League yang sudah 2 tahun. Dan Women Futsal League ini kebetulan minggu depan sudah mencapai semifinal dan final Pak Jaya. Jadi pemain terbaik itu akan dapat kuliah gratis di salah satu universitas swasta. Lalu 8 pemain yang terbaiknya mereka bisa seleksi. Nah, sudah sejauh itu, dan itu tujuannya salah satunya kenapa saya kembangin untuk futsal, karena regenerasi futsal cewek itu minim sekali. Ya contoh Maulina sudah selesai, atau Anggi atau Novita atau siapapun itu yang sudah senior yang saya bawa kita juara sana, itu sudah selesai. Nah makanya kita selaku mungkin stakeholder sama orang yang peduli futsal dari AAFI dan dari ini ya, saya coba buat liga untuk mereka. Tujuannya tetap berjalannya liga dan kita punya regenerasi yang baik. Nah ini untuk futsalnya, tapi balik lagi ya kesadaran Federasi Futsal Indonesia, dan beruntung AAFI itu sudah diakui oleh Federasi Futsal Indonesia untuk menjadi jembatannya, karena kita punya kejuaraan 13, 16, 19, sisanya itu ya AAFI Federasi Futsal Indonesia yang harus menyiapkan event itu. Nah itu kita sudah hampir 10 tahun saya. Jadi AAFI juga berlaku sebagai operator ya, operator turnamen atau operator liga gitu ya. Dan
Dan menurut lu kalau misalnya, karena banyak banget khususnya di timnas putri gitu ya, baik timnas itu futsal atau timnas sepak bola, mereka rangkap jabatan dalam tanda kutip karena main futsal dan main bola. Walaupun sekali lagi saya dulu ketika baru-barunya berkenalan dengan futsal gitu, salah satu pelatih saya, Coach BW Wahyu, termasuk Coach Denny Handoyo itu bilang jangan main bola di lapangan futsal gitu. Untuk menyadarkan mereka bahwa sepak bola dan futsal itu berbeda, apakah itu lebih mudah di zaman sekarang? Karena saya percaya, saya dulu pernah jadi pemain bola dan futsal dalam dua hal ini. Itu ketika harus switching dari lapangan futsal ke lapangan bola, buat saya berat sekali. Buat saya, khususnya di posisi keeper, itu beda sekali. Nah, di pandangan Coach Andri sendiri gimana? Sama, karena banyak yang rangkap jabatan kan? Benar, kalau kita satu saya juga berawal backgroundnya sebenarnya sepak bola. Ya, karena mau nggak mau dapat scholarship dari kampus, kita harus ikut futsal karena beasiswa ya. Baru kita harus main futsal, dan saya kecemplung tuh di futsal. Sebenarnya susah. Makanya saya bilang untuk anak kampus ini 14 tahun ke bawah, sampai saya sedikit sharing ya sama beberapa pelatih dari Jepang dulu ya. Mereka bilang 14 tahun mereka oke main futsal. Setelah itu stop, mereka harus choice mau jadi pemain bola atau pemain futsal. Karena mereka ada lompasnya, ada runningnya, ada change direction, change speed. Nah itu berbeda. Karena di futsal itu lebih ke rotation ya, karena sempit. Mereka harus invest. Di sepak bola nggak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kita menyadarkan mereka bahwa futsal itu baik untuk technical individual, tapi tactical individual pemain di sepak bola itu sungguh berbeda. Saya ngerasain memang teknik bagus secara permainan, tapi kalau tactical itu berbeda. Karena bermain dengan anaerobik dan aerobik itu berbeda. Itu sangat berbeda. Makanya itu yang penting. Makanya pemain-pemainnya sekarang setelah mereka 14 tahun mereka harus punya pilihan. Dan itu pun anak saya bilang, menjadi pemain bola atau futsal. Kalau sepak bola bukan bisa stop ya, jangan terlalu banyak di futsalnya, lebih banyak di sepak bolanya. Sesekali mungkin seminggu atau 2 minggu sekali mereka di lapangan kecil. Tujuannya bagaimana mengasah individual skill dia, so you must think fast, bagaimana receiving dia dengan tekanan. Karena di sepak bola ada yang namanya small side game juga kan? Nah itu penting. Itu sebenarnya mau dikaitkan bahwasanya di Eropa sana sangat umum untuk melatihkan small sided game gitu, walaupun main bola itu lapangannya nanti gede, tapi itu berkembang ya dari mulai katakanlah kita perkecil 4 bahkan 3 lawan 3 atau bahkan 1 lawan 1 sampai ke 11 lawan 11 gitu. Dan so far ketika lu juga harus melatih di lapangan besar, di lapangan yang konvensional, apakah lu menerapkan juga dari mulai small sided game terus diaplikasikan sampai ke jumlah 11 lawan 11? Iya, kebetulan kan memang kita ngambil kursus latihan, lisensi sampai alhamdulillah saya juga AFC C. Di sana kan kita ada yang namanya coaching method dan coaching proses. Nah, saya jalanin itu. Tujuannya adalah supaya mengenalkan pemain-pemain bahwa ini pelatihan yang baik ketika kita dari coaching proses, coaching metodenya seperti apa sampai mereka selesai. Karena nantinya saya berharap kalau memang pemain kita ada di luar, jadi kita nggak latihan isolasi lagi menurut saya. Jadi kita sudah latihannya dengan latihan gabungan tujuannya supaya mereka mulai belajar nih dari kecil 2 lawan 2, 3 lawan 3 sampai mereka 11 lawan 11. Karena kita juga di sepak bola kan dikenal dengan Indonesia filosofi sepak bola Indonesia, dan ini absolutely berbeda dengan yang dulu. Walaupun saya pernah ngambil di nasional, nah ini berbeda. Nah kita beruntung, salah satu yang beruntung saya pernah harus belajarin taktikal ini karena supaya saya bisa menjelaskan ke anak juga, karena sekarang sudah penomoran nih. Ini hal yang baru buat kita ya. Saya pribadi penomoran baru. Nomor 1 kiper, 2 bek kiri, 5 kanan, sampai dan seterusnya sampai nomor 9 jadi striker. Nah ini nggak gampang gitu loh menerapkan hal seperti itu. Nah tujuannya adalah bagaimana mereka tahu. Jadi saya pun mulai nomor 6. Ya jadi mereka tahu, wah saya nomor 6 nih. Nomor 6 ini gitu ya. Ya itu karena nantinya ketika mereka di tim nasional mereka sudah paham. Ya itu penting sekali dan harus saya terapkan. Tujuannya supaya mereka belajar knowledge di sepak bola seperti ini, dan nantinya coaching method prosesnya seperti ini. Itu Mas. Ini ngomong-ngomong kita kapan main lagi nih ya? Jadi tadi nunggu ini belum dimain-mainin lagi ya. Tapi oke, thank you banget ya buat ngobrol-ngobrolnya. Nanti mungkin kita perlu juga tuh ngangkat figur pemain anak yang sudah dianggap punya bakat khusus gitu ya. Mungkin salah satunya anaknya Coach Andre. Kita akan buka sesi khusus buat meliput mereka ya. Jadi ada beberapa anak-anak yang kita lihat memang walaupun kadang-kadang yang lebih ditonjolkan dari freestyle-nya gitu, kayak jugglingnya itu bagus gitu, karena
juggling adalah bagian dari ball control gitu. Makanya ketika skill test ada salah satu skill test ball control, salah satunya lewat juggling gitu. Mungkin kita bisa adain, kita undang atau kita datang ke tempatnya coach. Boleh. Oke, sehat terus coach. Ya, Sukses. thank you, coach. Oke, Ya, untuk TikTok Ball First Oi.